Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ananda. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dan dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul bangsa Melayu, masuknya Islam ke alam Melayu, serta konsep manusia dalam kehidupan masyarakat Melayu. Pertama yaitu pengertian dunia Melayu. Dunia Melayu atau The Malay World merupakan wilayah budaya yang luas di Asia Tenggara. Dunia Melayu tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tetapi mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, dan sebagian Filipina. Bangsa Melayu dikenal sebagai masyarakat maritim atau masyarakat yang kehidupannya dekat dengan laut dan sungai. Karena itu masyarakat Melayu berkembang melalui perdagangan dan pelayaran. Selain memiliki budaya yang luas, bangsa Melayu juga memiliki bahasa Melayu yang menjadi alat komunikasi penting di kawasan Nusantara pada masa dahulu. Yang kedua yaitu asal-usul bangsa Melayu. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu A. Teori Yunan. Teori pertama adalah teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Melayu berasal dari Yunan di Tiongkok Selatan dan bermigrasi ke Asia Tenggara melalui jalur sungai dan laut. Menurut teori ini, ada dua gelombang perpindahan manusia. Yang pertama yaitu Proto-Melayu sekitar 2500 sebelum Masehi. Mereka membawa budaya pertanian dan masih mempercayai animisme. Kemudian datang gelombang kedua yaitu Deutero-Melayu sekitar 1500 sebelum Masehi yang sudah mengenal logam, pelayaran, dan teknologi yang lebih maju. Teori ini cukup terkenal dan banyak dipelajari dalam sejarah Melayu. Kedua, B. Teori Nusantara. Teori berikutnya adalah teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Melayu berasal dari wilayah Nusantara sendiri dan berkembang secara lokal tanpa berasal dari luar. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kebudayaan Melayu memiliki ciri khas sendiri, sehingga dianggap berkembang dari masyarakat asli Nusantara. Selain itu, penemuan manusia purba di Indonesia juga menjadi salah satu alasan munculnya teori ini. C. Teori Sundalen. Selanjutnya ada teori Sundalen. Teori ini menjelaskan bahwa dahulu Indonesia bagian barat merupakan satu daratan besar yang disebut Sundalen. Namun, setelah zaman es berakhir dan es mencair, daratan tersebut tenggelam dan membentuk kepulauan seperti sekarang. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut berpindah ke berbagai daerah lain. Teori ini juga menjelaskan bahwa mengapa budaya Melayu memiliki kemiripan dengan budaya di wilayah lain. Dan teori terakhir adalah teori out of the Taiwan. Teori terakhir adalah teori asal-usul teori of Taiwan. Teori ini menjelaskan bahwa bangsa Austronesia berasal dari Taiwan, kemudian menyebar ke Filipina dan Nusantara. Bahasa Melayu sendiri termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Melayu terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang ketiga yaitu masuknya Islam ke alam Melayu. Masuknya Islam menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah bangsa Melayu. Sebelum Islam datang, masyarakat Melayu banyak dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Namun setelah Islam masuk, terjadi perubahan dalam bidang agama, budaya, bahasa, pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Islam masuk ke alam Melayu melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah pada para ulama atau sufi. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan Islam. Pelabuhan seperti Malaka, Samudra Pasai, dan Barus menjadi pusat penyebaran Islam pada masa itu. Penyebaran Islam di alam Melayu berlangsung secara damai sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan baik. 4. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Melayu. Islam membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Melayu. A. Bahasa dan tulisan. Islam membuat bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan komunikasi di Nusantara. Selain itu, muncul tulisan Jawi atau Arab Melayu yang digunakan untuk menulis kitab, sastra, dan ilmu agama. Hal itu membuat masyarakat Melayu semakin berkembang dalam bidang pendidikan dan literasi. B.
Sistem pemerintahan. Islam juga mengubah sistem pemerintahan Melayu. Jika sebelumnya raja dianggap sebagai titisan dewa, maka setelah Islam masuk, pemimpin disebut sebagai sultan dan harus menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Islam. Dengan begitu, pemerintahan menjadi lebih dekat dengan nilai keadilan dan syariat Islam. C. Budaya dan kehidupan sosial. Islam juga mempengaruhi pakaian adat, istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Contohnya adalah menggunakan bahasa yang sopan seperti baju kurung dan baju Melayu. Selain itu, masyarakat Melayu dikenal memiliki sopan santun, menghormati orang tua, dan menjaga tata krama dalam berbicara. Selanjutnya 5. Konsep manusia dalam Melayu. Dalam masyarakat Melayu, manusia dipandang sebagai bagian dari alam dan harus hidup seimbang dengan alam. Masyarakat Melayu percaya bahwa manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah. Selain itu, terdapat prinsip terkenal yaitu adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Artinya ada istiadat harus sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat budaya Melayu dan Islam saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam yaitu kehidupan budaya Melayu. Budaya Melayu memiliki banyak ciri khas. Contohnya rumah adat Melayu yang berbentuk rumah panggung sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan dan banjir. Kemudian terdapat seni sastra seperti pantun, syair, dan gurindam yang berisi nasihat dan nilai moral. Masyarakat Melayu juga dikenal ramah dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai tersebut masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Melayu sampai sekarang. Kesimpulannya, bangsa Melayu merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang dan budaya yang sangat kaya. Asal-usul bangsa Melayu dijelaskan melalui beberapa teori, seperti teori Yunan, Nusantara, Sundaland, dan Out of Taiwan. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik dalam bidang agama, budaya, pendidikan, maupun pemerintahan. Selain itu, masyarakat Melayu juga memiliki konsep hidup yang menjunjung tinggi Tuhan, alam, dan lain-lain. Nilai adat, sopan santun, gotong royong, dan kehidupan harmonis menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga saat ini. Sekian pembahasannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.